Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Stianing Rahma dengan NIM 24040630024, Program Studi Ilmu Sejarah Angkatan 2024 Kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Bersama dengan saya ada Ibu Tuti Rahayu. Sedikit informasi mengenai narasumber saya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kerja sambilan sebagai pemilik toko lauk pauk matang dan makanan ringan. Beliau adalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Beliau akrab disapa dengan panggilan Mbak Tuti oleh para pelanggannya. Berikut adalah video lengkap wawancara saya bersama Ibu Tuti. Saderengipun matur nuwun sampun bersedia diwawancara. Iki terkait tugas perkuliahan kewarganegaraan tentang demokrasi. Mungkin saged diceritakan dulu keseharian Mbak Tuti. Oh, kesehariannya? Nggih. Kesehariannya ya jadi ibu rumah tangga, ya mencuci, ya masak, ya itu jualan, terus sambil ngomong cucu. Nah, ini kan bahas tentang demokrasi. Indonesia niku kan negara demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi niku berada di tangan rakyat, teman. Nah, mungkin menurut Mbak Tuti, Indonesia sebagai negara demokrasi itu gimana? Gak bisa jawab. Maksudnya gimana ya? Mungkin demokrasi niku kan kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Mungkin Indonesia tuh sudah kayak gitu belum? Oh, Indonesia, iya sudah. Terus mungkin bentuk demokrasi niku kan pemilu niku. Kan sing milih presiden niku rakyat. Ya. Nek Mbak Tuti sendiri memilih presiden atau menteri niku berdasarkan apanya? Visi misi atau apa? Berdasarkan ya apa ya? Maksudnya sifat orangnya, apa maksudnya ya? Iya, mungkin kan ini biasanya nonton kampanye kan. Nah, saya membuat Mbak Tuti pengen memilih presiden tersebut gitu. Mungkin dari sifatnya atau wah ini kenal nih jadi dipilih, atau karena visi misinya bagus gitu. Ya karena itu tadi orangnya bagus, visi apa itu visi misinya juga bagus, jadi kita memilih dia kayak gitu. Mbak Tuti ini kok percaya mboten sama janji-janji kampanye? Oh ya, gimana ya? terkadang ya apa ya, janji-janji itu kadang ya apa itu namanya, bisa ditepati, terkadang ya nggak bisa ditepati kayak gitu. Nek kan Mbak Tuti ini kan anten usaha kan. Iya. Nah, pemerintah ini cukup membantu Mbak Tuti mboten sih kaya anten bantuan modal? Enggak, sekarang itu saya malah itu BPTN-nya dicabut. Dicabut? Iya, nggak tahu. Wong saya udah 2 periode ini udah nggak dapat. Ternyata dilihat dari HP itu katanya udah nggak ada apa-apa lagi. Udah semua tidak, BPNT tidak, PKH juga tidak, lansia ya belum ada, kok malah kejabut kayak gitu loh. Jadi saya itu kok merasa loh, kok sekarang kok jadi kayak gini ya, kok maksudnya pamane ada pencabutan kok kudune ki dapat kok jadi nggak dapat kayak gitu loh maksudnya. Jadi kok ya kayak gitulah. Kayaknya apa itu namanya, salah sasaran lah. Nyebutnya kayaknya loh. Berarti kan alasan dilihat-lihat. Ya, alasan dicabutnya itu nggak tahu, tiba-tiba aja nggak muncul. Padahal kan saya juga punya itu kartu putih itu Raskin. Oh. Tapi yang Gaskin bukan Raskin, yang Gaskin. Kan Raskin kan keluarga miskin itu, yang Gaskin kan rentan miskin itu loh, yang rentan miskin itu ada, tapi kok malah dicabut.
Sudah nggak ada lagi 2 periode ini. Padahal seharusnya itu nggak punya usaha tuh dikasih modal nggak tuh Bu, kemarin bilang harusnya kayak Belum ada yang masuk. Padahal kalau ada ya alhamdulillah lah. bisa bantu-bantu. Bisa. Berarti pas awal mendirikan usaha ini kok dapat modal mboten? Enggak Enggak sama sekali. enggak sama sekali. Terus sampai sekarang juga enggak ada. Kok bisa salah sasaran? Iya, dulu pernah itu pas posisi saya masih PKH. Iya. Masih Mas Adi sekolah itu katanya diajukan ke tingkat apa, tapi delalai terus ada itu loh corona. Jadi tidak lancar lagi kayaknya itu. Jadi ya nggak tahu. Wong sini Mandungan sini ada 2 yang di itu Bu Suratini warung makan sama saya. Itu cuma 2 orang. Akhirnya ada corona terus nggak jadi. Nek sing survei datang ke rumah niku enten mboten Bu? Survei gimana? Biasanya kan nek mau dapat bantuan gitu disurvei dulu rumahnya gitu ada. Enggak belum pernah. Oh, mungkin gara-gara itu nganune salah sasaran mungkin gara-gara. Kemungkinan juga. Saya kok makanya kemarin kan dilihatnya itu Bu Asih ngene Pak Darso. Okay. Coba deh tak lihat ke ngon HP ternyata itu udah semua tidak. Loh kok bisa padahal aku punya itu sampai sekarang masih punya itu apa? Gaskim KKM ya. Yang bukan KKM, yang satunya lagi, yang rentan miskin. Yang satunya bukan KKM-nya, yang satunya. Saya masih punya sekarang masih tak simpen kok. Tapi kenapa dicabut? Seharusnya kan itu nggak boleh saya. Jadi baru dicabut. Sampai sekarang masih belum lancar kan? Iya. Mungkin kalau ngelihat kondisi Indonesia sekarang itu gimana gitu, mungkin kebijakan sekarang kan akhir-akhir ini banyak demo atau gitu. Nah niku kan tujuannya sebenarnya untuk menyuarakan keresahan karena nggak setuju sama kebijakan iya gitu. Nah menurut Mbak Tutik sendiri demo niku penting banget sih apa ya dibilang penting ya iya tapi dibilang iya ya enggak ya gimana ya nek nganu kan ada kayak ada permusuhan gitu toh tapi nek dibilang memang demo ya wong dulu katanya mau digini kok sekarang nggak jadi kayak gitu kan demo boleh tapi kan terkadang ya kita merasa kasihan lah kayak gitu jadi ya gitu tadi. Terus mungkin kalau bisa berbicara sama presiden itu ada yang ingin disampaikan nggak ke pemerintah gitu dari Mbak Tutik sebagai pemilik usaha UMKM dan ternyata bantuannya tuh nggak tepat sasaran gitu. Ya dong, gimana dulu janjinya kan kayak gitu ya toh ya seharusnya ya kalau nggak dapat yang lain seharusnya kalau udah ada maksudnya yang harus dikasih mbok yo kalau bisa mau ya sudah ada kayak gitu ya seharusnya itu nggak dicabut. Masa kan harus dilihat dulu, muter ke sana. Oh ya gimana situasinya kan kayak gitu. Enggak terus langsung dicabut. Iya, kayaknya pada bilang salah sasaran gitu. Sini banyak kok yang gitu. Itu Bu Sarini juga. Bu Sarini kan udah nggak punya suami, udah 2 periode sama saya. Itu cabut itu suaminya Pak Tris yang meninggal itu loh Pak Trisnya itu juga jadi mungkin ada survei lagi biar bisa kemungkinan kemungkinan bisa diganti juga bisa diganti yang lain tapi kenapa ya kok masih dapat itu ya kartu putih ya masih dapat loh aku niku bantuan bansos niku kayak beras napa uang ya, tuh dua-duanya iya itu kan bantuan beras udah 2 kali ini ya yang apa itu Bu BPNT apa siapa atau BPNT sama apa itu ya BPNT apa itu beras bantuan beras iya kan itu sekarang kan diganti uang iya BPNT udah 2 periode ini saya udah nggak dapat lagi itu Baik, terima kasih. Itu tadi adalah video wawancara saya bersama Mbak Tutik.
Sebelumnya, saya mohon maaf karena video wawancara saya bersama narasumber terpotong, karena pada saat saya wawancara bersama Mbak Tuti masih membuka warungnya dan kebetulan ada pembeli sehingga mengharuskan videonya terpotong. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit penjelasan atau review atau berupa komentar terkait dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Tuti. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, di sini saya mengajukan bagaimana Indonesia sebagai negara demokrasi menurut sudut pandang dari narasumber. Namun dari pertanyaan yang saya berikan, jawaban beliau adalah tidak mengetahui apa itu Indonesia sebagai negara demokrasi. Bukan hanya tidak mengetahui apa itu negara demokrasi, tetapi juga tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dapat beliau miliki, yang dapat beliau dapatkan dari kebebasan berdemokrasi itu sendiri. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pada pertanyaan ini Mbak Tuti sedikit tidak memahami maksud dari pertanyaan yang saya ajukan. Di sini saya mempertanyakan ketika pemilu, kriteria seperti apa yang membuat Mbak Tuti memilih paslon tersebut. Di pertanyaan kedua ini, beliau menjawab dengan mengulangi pernyataan penjelas dari saya. Ia memilih presiden atau menteri berdasarkan visi misi dan sifat dari para paslon. Namun setelahnya, beliau tidak mengetahui bagaimana kinerja atau hasil kerja dari para pejabat yang telah terpilih, karena tidak mengetahui bagaimana cara memantau atau mengakses hasil kerja dari para pejabat terpilih tersebut. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga ini, saya menanyakan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam membantu usaha UMKM yang ia miliki. Pada pernyataan ketiga ini, beliau mengungkapkan bahwa pemerintah masih sangat kurang dalam memberikan perhatian pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini beliau menceritakan keluhannya terkait bantuan dari pemerintah yang dianggapnya salah sasaran. Ia menceritakan sebelumnya ia adalah penerima bantuan BPNT yang kemudian dicabut secara tiba-tiba tanpa adanya kejelasan. Padahal, jika melihat kondisi keluarga Mbak Tuti, seharusnya keluarga beliau masih masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun tanpa alasan yang jelas tadi, data dari keluarga beliau sudah bukan atau tidak termasuk dalam penerima bantuan. Ia juga menceritakan tentang bagaimana tetangganya itu bernasib sama seperti dirinya, berupa dicabutnya bantuan tanpa kejelasan. Padahal tetangganya sudah tidak memiliki kepala keluarga yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Dan lebih lanjut terkait dengan pertanyaan ini, saya mempertanyakan apakah ada survei di kampung tersebut terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dan dari jawaban beliau memberikan fakta bahwa tidak adanya survei penerima bantuan membuat saya mempertanyakan bagaimana pemerintah itu memutuskan suatu keluarga layak untuk mendapatkan bantuan dan apa saja alasan yang membuat mereka mencabut pada bantuan tersebut. Berdasarkan yang saya ketahui, masalah salah sasaran bantuan sosial ini memang sering terjadi di Indonesia gitu. Sependek pengetahuan saya, seharusnya pemerintah itu melakukan pengecekan atau update data masyarakat yang dilakukan secara berkala minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya juga melibatkan pemerintah daerah. Namun berdasarkan wawancara saya dengan Mbak Tuti menjelaskan bahwa ia telah menanyakan alasan apa saja yang membuat bantuan beliau dicabut, dan fakta bahwa perangkat desa tersebut tidak mengetahui apa yang membuat bantuan tersebut dicabut. Seharusnya aparat desa atau tokoh masyarakat itu lebih mengetahui atau memahami kondisi warganya secara langsung. Namun aparat di desa tersebut tidak mengetahui mengapa itu bisa dicabut dan
bahkan mengatakan kalau seharusnya itu tidak dicabut, namun faktanya bantuan milik Mbak Tuti itu dicabut. Selanjutnya, untuk menghindari salah sasaran bantuan ini, seharusnya terdapat sistem pengaduan publik yang mudah diakses dan transparan. Mbak Tuti sempat menceritakan bahwa ia kesulitan mencari datanya yang sudah tidak menerima bantuan itu melalui internet atau media sosial. Karena rumitnya harus memasukkan nama, NIM, dan nama atau nick dalam suatu website. Seharusnya mekanisme aduan ini lebih dipermudah, baik itu secara offline dengan adanya posko atau secara online, dan harus responsif dan transparan. Dengan adanya transparan ini mengetahui bahwa apa saja yang membuat mereka sudah tidak lagi menerima bantuan tersebut. Pada pertanyaan yang keempat ini, saya menanyakan bagaimana pandangan narasumber terkait demo yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Menurut pandangan dari narasumber, beliau tidak sepenuhnya menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima adanya aksi demo ini. Menurut beliau, demo ini berguna untuk menyuarakan atau memantau atau bahkan menagih janji-janji yang diucapkan ketika kampanye dan kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat. Namun, ia juga menyampaikan keresahannya bahwa terkadang demo ini dapat menimbulkan permusuhan atau perselisihan. Langsung masuk ke pertanyaan yang kelima. Di sini saya menanyakan apa harapan atau hal yang ingin disampaikan Mbak Tuti kepada pemerintah. Pada pernyataan kelima ini, Mbak Tuti berpesan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat dan menepati janji-janji yang telah mereka sampaikan pada saat kampanye. Lebih lanjut terkait dengan bantuan yang ada di pertanyaan sebelumnya, Mbak Tuti ingin berpesan kepada pemerintah, terutama Kementerian Sosial, untuk lebih transparan. Mbak Tuti mengungkapkan demikian bukan karena ingin selalu mendapatkan bantuan sosial, tapi beliau ingin mengetahui secara jelas apa alasan suatu keluarga itu dapat termasuk sebagai penerima bantuan dan apa saja yang menyebabkan suatu keluarga tersebut dicabut dari penerima bantuan. Pada kesimpulan video ini, saya ingin menyoroti terkait dengan distribusi bantuan sosial dari pemerintah yang menurut saya masih tidak efektif dan masih terlalu banyak salah sasaran yang terjadi di masyarakat dan terlalu ceroboh dalam memutuskan kelayakan atau pencabutan bantuan sosial dari suatu keluarga tersebut, serta masih belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan itu dibuat. Berdasarkan kebijakan yang telah saya baca, jika penerima bantuan sosial entah itu berupa PKH maupun BPNT itu dicabut karena dianggap sudah memiliki ekonomi yang baik atau yang selanjutnya disebut graduasi, setelah itu pemerintah tidak langsung melepaskan begitu saja, tetapi ada yang namanya program pengganti berupa modal usaha. Namun sampai sekarang narasumber saya atau Mbak Tuti masih belum menerima program pengganti tersebut. Beliau masih belum menerima bantuan modal usaha tersebut. Padahal mungkin saja jika modal itu telah diberikan, modal tersebut bisa untuk meningkatkan usaha yang ia miliki, sehingga nantinya usaha tersebut pula dapat meningkatkan kesejahteraan dari keluarga Mbak Tuti itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi siapapun itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Aisyah Setianing Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.